bahwa orang yang mati syahid itu tidak mati tapi masih hidup, cuma saja kita tidak paham dan masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada orang yang ingin berkali-kali meninggal kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena balasan orang yang mati syahid itu sangat-sangat besar dari Allah. Maka orang yang mati syahid ini ingin mati lalu hidup lagi ke dunia, berperang, mati lagi, terus begitu. Karena apa? Karena kedudukan, karena kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat yaitu surat Al-Baqarah ayat 154. Oleh karena itu mohon Bu Wahyu untuk membacanya. Kita tahu Bu Wahyu ini usianya hampir 80 tahun, tapi masih sehat, masih semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dibaca pelan-pelan. Bu Wahyu ini nenek-nenek, uti-uti, emak-emak, pelan, mudah-mudahan bisa benar. Monggo Bu Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu tadi sudah dibaca oleh Bu Wahyu, meskipun bacanya agak tegang, tapi kita maklumi karena usianya sudah sepuh. Tadi dibaca surat Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'un, bahkan mereka itu hidup akan tetapi kamu sekalian tidak menyadarinya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa secara teks kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang meninggal di jalan Allah. Contohnya perang di jalan Allah yaitu mati syahid. Bahwa orang yang mati syahid itu di alam barzah, di alam kubur itu masih hidup, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja yang tidak menyadari. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa orang yang mati syahid itu di alam barzah itu dimasukkan ke perut burung, burungnya warna hijau. Jadi kita nanti orang yang mati syahid itu naik burungnya tidak seperti Brahma Kumbara itu. Burung itu dinaiki di atasnya, masuk angin nanti. Itu nanti kita ada di perutnya burung, jadi lubang begitu, burung hijau. Kemana-mana ya kita bisa pergi selama kita mau. Nah, pada suatu ketika si arwah
ruh dari orang yang mati syahid ini didatangi oleh Allah. Lalu ditanya, kamu minta apa? Lalu orang ini yang mati syahid itu mengatakan, ya Allah, kami tidak minta apa-apa lagi. Kami sudah cukup nikmat kami yang ada di sini, yang belum pernah kami dapati dan belum pernah Engkau berikan kepada orang lain. Tapi Allah tetap mendesak, bertanya, ya, apa yang kamu minta? Lama-lama didesak, maka orang yang mati syahid ini mengatakan, ya Allah, kalau begitu Engkau mendesak, kami punya keinginan. Apa keinginanmu? Mohon kami dihidupkan lagi ke dunia, lalu kami berperang lagi dan mati lagi. Mati berkali-kali. Kenapa? Karena ruhnya orang yang mati syahid itu pahalanya sangat-sangat besar. Kalau kita lihat di beberapa keterangan, bahwa orang yang mati syahid itu ruhnya akan dipapak, akan disambut oleh para nabi. Jadi wame koyok arek sunat gitu Bu. Koyok manten teko. Jadi wame ya. Sampai-sampai ada suatu hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketawa sendiri. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Ternyata Rasulullah ketawa ini diberitahu oleh malaikat Jibril barusan. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril begini, ada seorang Islam yang ikut berperang di jalan Allah, lalu mati, dibunuh oleh orang musyrik, orang kafir. Nah, orang ini mati dalam keadaan membawa iman, maka dia termasuk mati syahid. Nah, saat beliau mati syahid, ruhnya ini dijemput, ditunggu, dan dipapak oleh beberapa nabi, beberapa wali, dan semuanya meramaikan. Jadi sangat ramai. Sehingga orang ini seakan-akan diberi Allah kegembiraan yang sangat amat. Nah, orang ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau beri nikmat sebesar ini ya Allah. Iya, karena kamu mati syahid. Tapi saya masih belum merasa nikmat ya Allah. Hanya ada satu keinginan saya. Apa itu? Saya bisa begini karena saya dibunuh oleh orang kafir itu. Adanya orang kafir itu, maka saya menjadi mati syahid. Oleh karena itu mohon kepadamu ya Allah, orang kafir itu jemput ke sini, jumpakan kepada saya. Kalau orang kafir yang membunuh saya ini saya sudah jumpa, maka saya akan lega hati saya akan puas. Akhirnya maaf, orang kafir ini mendapat hidayah dari Allah, lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, orang kafir ini juga ikut berperang. Nah, setelah ikut berperang meninggal. Nah, saat meninggal dia juga mati syahid. Nah, mati syahid ruhnya itu dijemput oleh para nabi. Lalu ketemulah dengan orang Islam yang mati tadi. Loh, Kang, ketemu lagi di sini. Alhamdulillah bisa ketemu. Sampai bina sing mateni aku ya. Ya. Iya. Loh, kok bisa ke sini? Alhamdulillah atas proposal jenengan saya jadi Islam. Setelah jadi Islam, saya ikut berperang. Nah, setelah berperang alhamdulillah meninggal dalam keadaan mati syahid, ketemu sampean. Nah, ini saling berpelukan. Rasulullah ketawa, dulu jadi musuh, sekarang jadi teman. Inilah kehebatan,
keutamaan orang yang mati syahid. Jadi tidak ada orang yang ingin berkali-kali meninggal kecuali meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan bahwa orang mukmin itu berada di burung yang warnanya hijau. Artinya sama dengan orang yang mati syahid. Nah, kita sebagai orang mukmin sama dengan orang mati syahid. Kenapa ayat ini dikhususkan kepada orang mati syahid? Ini memberikan keutamaan, memberikan kedudukan kepada orang yang mati syahid. Padahal tidak hanya orang mati syahid saja, tapi orang yang beriman nanti ruhnya juga dimasukkan ke dalam tubuh burung yang warnanya hijau. Kita juga mendapatkan kenikmatan, dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman. Mari iman kita ini kita pegang sampai kita meninggal. Orang yang beriman pasti masuk surga, meskipun imannya itu hanya sekecil dzarrah, hanya sekecil atom. Pokoknya punya iman pasti masuk surga, meskipun dosanya sebesar apapun tetap masuk surga. Cuma untuk menghilangkan dosa ini perlu dipanas-panasi dikit. Nah, dosa itu menurut Syekh Ibnu Athaillah itu seperti semen atau beton. Jadi kalau beton atau cor itu kalau baru dituang ke beberapa menit itu masih basah. Maka untuk menghancurkan beton ini cukup disiram dengan air. Artinya apa? Kalau dosa itu masih di dunia, itu cepat hilangnya. Kita taubati akan hilang. At-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak punya dosa. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubati itu pasti akan hilang kalau tobat nasuha. Tapi kalau dosa itu dibawa mati, maka dosa itu seperti beton yang sudah bertahun-tahun. Nah, beton yang sudah bertahun-tahun, yang sudah kering ini tidak bisa hanya disiram dengan air. Perlu apa? Jibodem, jibetel, tong. Nah, itu di mana? Di neraka nanti, ya. Nah, kalau sudah habis, sudah hancur, baru masuk surga. Pokoknya duwe iman. Sebagai kesimpulan bahwa kita harus meyakini bahwa orang yang mati syahid atau dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu juga termasuk orang mukmin. Bahwa orang yang mati syahid itu tidak mati tapi masih hidup. Cuma saja kita tidak paham dan masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang ingin berkali-kali meninggal kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena balasan orang yang mati syahid itu sangat-sangat besar dari Allah. Maka orang yang mati syahid ini ingin mati lalu hidup lagi ke dunia, berperang, mati lagi, terus begitu. Karena apa? Karena kedudukan, karena kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.